Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafila Dwi Pratiwi dengan NIM 21042358. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan manajemen publik dan manajemen swasta guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teori Administrasi Publik dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Fajri, SAP MPA. Baik, langsung saja ke perbedaan yang pertama, yaitu sektor publik mendasarkan pada pilihan kolektif dalam pemerintahan, karena di sektor publik bersifat kolektif atau massa, yakni masyarakat. Sedangkan sektor swasta mendasarkan pada pilihan individu atau individual choice dalam pasar, karena dituntut untuk memenuhi selera dan keputusan tiap-tiap individu pelanggan. Perbedaan yang kedua yaitu sektor publik dipengaruhi oleh kebutuhan sumber daya, karena sektor publik harus menyediakan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya seperti air bersih, listrik, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Berbeda dengan sektor swasta, harga pelayanan publik tersebut tidak bisa ditentukan murni berdasarkan harga pasar. Sedangkan sektor swasta dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran atau supply and demand. Permintaan dan penawaran tersebut akan berdampak pada harga suatu produk, barang, atau jasa sesuai dengan prinsip mekanisme pasar. Perbedaan yang ketiga yaitu sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat, karena dalam sektor publik informasi diberikan kepada publik seluas mungkin untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik, sehingga pelayanan yang diberikan dapat diterima oleh seluruh masyarakat secara menyeluruh. Sedangkan sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik, karena dalam sektor swasta informasi yang disampaikan terbatas pada laporan keuangan, sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tidak harus disampaikan kepada publik. Perbedaan yang keempat yaitu sektor publik berorientasi pada keadilan kebutuhan atau equity of need, karena sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, dan sarana-sarana umum lainnya. Sedangkan sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar atau equity of market, yang berarti adanya kesempatan yang sama untuk masuk pasar. Karena sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam memasuki pasar atau barrier to entry, serta terdapat kompetisi yang adil dalam pasar sempurna, yaitu tidak adanya monopoli atau monopsoni. Perbedaan yang kelima yaitu sektor publik bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, karena sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial. Sedangkan sektor swasta bertujuan untuk mencari kepuasan pelanggan atau selera pasar, karena sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk melakukan keadilan distributif seperti di sektor publik. Perbedaan yang keenam yaitu dalam sektor publik kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Namun dalam hal tertentu masyarakat merupakan pelanggan. Akan tetapi dalam keadaan tertentu juga masyarakat bukan menjadi pelanggan. Sebagai contoh, masyarakat yang membeli jasa listrik dari PT PLN adalah pelanggan PT PLN, begitu sebaliknya. Sehingga pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah berlangganan listrik, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak memperoleh fasilitas listrik. Sedangkan dalam sektor swasta, kekuasaan tertinggi adalah pelanggan, karena sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja. Perbedaan yang ketujuh yaitu sektor swasta persaingannya merupakan instrumen pemerintahan, yakni tindakan kolektif. Hal inilah yang menyebabkan sektor publik tidak bisa menjadi pasar murni dan hanya bersifat setengah pasar atau quasi competition. Karena
sektor publik tidak bisa sepenuhnya mengikuti mekanisme pasar bebas akibat sulitnya bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang. Sedangkan persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar. Perbedaan yang kedelapan yaitu pelayanan pada sektor publik tidak menjadikan laba sebagai tujuan utamanya. Keputusan dapat bersifat memaksa. Masyarakat bisa dipaksa untuk memenuhi aturan atau keputusan pemerintah, misalnya tentang penempatan tarif pajak dan harga pelayanan tertentu. Sedangkan pelayanan pada sektor swasta tidak bisa memaksa pelanggannya karena kekuatan sektor swasta adalah kekuatan pasar, sehingga kekuatan pasar yang akan memaksa orang membeli atau keluar dari pasar. Perbedaan yang terakhir yaitu ke-9, ketika sektor publik menaikkan harga pelayanan publik, misalnya harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon, tarif PDAM, maka hal tersebut akan mengundang reaksi yang hebat dari masyarakat. Sedangkan sektor swasta bisa membebankan harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda, dan hal ini tidak akan mengundang protes berupa demonstrasi, sehingga hal ini sulit terjadi pada sektor swasta. Perbedaan manajemen publik dan manajemen swasta juga diuraikan oleh Allison pada tahun 1986. Yang pertama yaitu perspektif waktu. Manajer publik mempunyai perspektif waktu yang lebih pendek tergantung pada prestasi, peta politik, dan waktu rotasi jabatan. Sedangkan manajer swasta memiliki waktu yang hampir tidak terbatas, tergantung pada kemampuannya sendiri, seperti kemampuan keuangan maupun kemampuan keahlian. Yang kedua, lama waktu pelayanan. Lamanya pelayanan manajer publik relatif singkat, sedangkan manajer swasta relatif lebih lama. Yang ketiga, standar ukuran keberhasilan. Standar dan ukuran keberhasilan manajemen publik lebih kabur atau sulit disepakati dibandingkan dengan standar atau ukuran pada manajemen swasta. Yang keempat, personalia. Pengendalian pegawai dan penempatan pegawai sesuai profesionalismenya relatif lebih sukar, karena dalam birokrasi publik selain pegawai yang diangkat melalui prosedur seleksi pegawai, ada juga pejabat negara yang diangkat secara politis. Di sektor swasta, kelompok ini tidak ada, sehingga pengendalian pegawai lebih mudah. Yang kelima yaitu tekanan pelayanan. Sektor publik lebih menekankan pada perataan atau keadilan, sehingga tekanan pelayanan sulit diukur. Sedangkan sektor swasta cenderung menekankan aspek pencapaian efisiensi organisasi dengan perhitungan untung rugi. Yang keenam, prosesnya. Sektor publik lebih sering menjadi sorotan publik terkait pelaksanaan pekerjaan di organisasi publik maupun keputusan-keputusan oleh manajer publik sering dikupas oleh pers. Sebaliknya, organisasi swasta jarang mengalami hal demikian. Dan yang ketujuh, tekanan dalam pengambilan keputusan. Manajer publik mengalami kesulitan dalam mencari kompromi terhadap tekanan yang datang dari berbagai arah dan menciptakan koalisi dengan orang dalam atau orang luar. Sebaliknya, manajer swasta jarang mengalami hal demikian karena arus keputusannya lebih tegas mengalir dari atasan kepada bawahan. 8. Kebebasan menentukan langkah. Kurangnya kebebasan manajer publik dalam menentukan langkah-langkahnya karena sering menjadi sorotan lembaga legislatif maupun yudikatif. Sebaliknya, manajer swasta jarang mengalami hal demikian. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu kejelasan misi. Misi organisasi publik seringkali tidak sejelas organisasi swasta, karena misi organisasi publik lebih kabur dan lebih sulit diukur seperti dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Tidak seperti organisasi swasta yang jelas, yaitu mencari keuntungan, pemasaran yang baik, dan kelangsungan organisasi. Sekian materi yang sudah saya sampaikan, terlebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.